Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nuratika Hasim, kelas HE 20A NIM 0701520016. Saya di sini akan menjelaskan tentang legalitas tanah di Indonesia yang menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Legalitas tanah di Indonesia memiliki beberapa hak seperti berikut. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun. Yang terkuat dapat memiliki hak atas tanah. Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Yang kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang terakhir, ada hak sewa untuk bangunan. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlahnya uang sewa. Legalitas tanah di Indonesia mempunyai dua konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah sebuah konflik antar individu atau lembaga yang memiliki perbedaan status, baik sosial maupun politik. Contoh konflik vertikal yaitu ada konflik pembebasan lahan oleh pemerintah. Konflik lahan merupakan salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal ini kerap terjadi karena ada perbedaan pemahaman mengenai siapa yang memiliki suatu lahan. Seringkali masyarakat desa merasa bahwa lahan ini milik mereka. Namun dalam pendataan negara ditemukan bahwa lahan tersebut milik negara. Hal ini dapat menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa serta pemerintahan daerah. Selain itu, sering pula terjadi penyalahgunaan lahan oleh masyarakat di mana penggunaan lahan tersebut tidak sesuai dengan mandat rencana tata ruang. Selanjutnya ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar dua kelompok atau individu yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang relatif sama. Contoh konflik horizontal, yaitu konflik antar kampung. Konflik antar kampung juga sering terjadi, umumnya mengenai batas-batas kampung ataupun alokasi irigasi air dan sumber daya lainnya yang tersedia secara bebas. Hal ini kerap disebabkan oleh skema pendataan dan delineasi desa yang kurang jelas dari pemerintahan Indonesia. Selain itu, Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam juga kerap menimbulkan perebutan sumber daya tersebut antar penduduknya sendiri. Karena di sini kedua belah pihak memiliki kedudukan yang relatif sama, yaitu sama-sama masyarakat Indonesia dan merupakan masyarakat biasa, maka tidak ada perbedaan kekuatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.